Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Teh Ali dan juga teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan membahas tentang upaya Indonesia dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 dengan cara diplomasi vaksin. Oke, next. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ana Maulana. Saya Vanessa Putri Tamrin. Nama saya Muhammad Reza Pandu. Nama saya Dea Siti Aminah. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Nurkima. Lalu di sini ada pendahuluan, yaitu COVID-19 merupakan wabah dari Cina yang menyebar secara seluruh dunia, bahkan Indonesia. Maka semua negara itu berlomba membuat vaksin agar dapat meminimalisir penyebaran COVID. Negara pembuat vaksin yakni Amerika Serikat, Inggris, dan China. Indonesia melalui kedutaan besar memantau WNI dari seluruh dunia hingga yang terpapar sejumlah 12.000 orang. Oleh sebab itu, timbul diplomasi vaksin di Indonesia. Hal ini mengutamakan pemerintah agar dapat meningkatkan perekonomian yang turun disebabkan oleh COVID-19 itu sendiri. Kementerian Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia juga turut bekerja sama untuk pembuatan vaksin melalui obat yaitu Liponarvir atau Ritonavir. Bisa teman saya. Selanjutnya, diplomasi vaksin di Indonesia tersendiri terbagi atas dua pendekatan, yang pertama bilateral dan yang kedua multilateral. Bilateral akan dilanjutkan oleh Nadia. Diplomasi vaksin di Indonesia dilakukan melalui pendekatan bilateral dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan tugas utamanya yaitu membuka akses pasar, meratakan jalan, dan mengatasi berbagai kendala yang muncul. Semakin meluasnya pandemi COVID-19 ini, kebutuhan untuk kerjasama internasional untuk menangani baik masalah kesehatan dan krisis ekonomi telah menjadi hal yang perlu dibahas. Diplomasi Indonesia untuk mendorong kerjasama ini tampak dalam pertemuan ASEAN, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Haripin pada tahun 2020 dalam kesepakatan 25 tahun Meeting of the ASEAN Coordinating Council atau ACC pada April 2020 ini, Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan 4 poin. Yang pertama yaitu Indonesia mendorong implementasi hasil pertemuan Menteri Kesehatan negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, Indonesia mengajukan usul agar kesepakatan supply chain and flow of goods during outbreak yang dibahas dalam forum KTT ASEAN. Yang ketiga, Indonesia menekankan pentingnya ASEAN untuk memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN sendiri yang termasuk pekerja migran dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang keempat, yaitu Indonesia mengusulkan pengumpulan ASEAN COVID-19 Response Fund yang berasal dari ASEAN Development Fund serta ASEAN Cooperative Fund untuk membiayai peralatan alat-alat medis dan kebutuhan lainnya. Meskipun di dalam berbagai forum internasional Indonesia berulang kali menyebutkan tentang pentingnya kesetaraan akses terhadap alat kesehatan ini seperti vaksin, namun pada kenyataannya Indonesia harus bermanuver memperjuangkan kepentingannya. Melalui pendekatan secara bilateral ini, diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Indonesia dalam kasus COVID-19 telah memberikan hasil nyata dan efektif. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengunjungi banyak negara seperti Cina, Inggris, dan Swiss untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi rakyat Indonesia. Dengan memberdayakan KBRI, Indonesia berhasil masuk ke dalam Advanced Market Commitment yang berarti menerima vaksin sebesar 20% dari populasi yang disediakan oleh WHO. Meskipun mempunyai prinsip all vaccine for some people in some countries, namun WHO hanya menyediakan vaksin sebatas 20% dari total populasi sebuah negara. Melalui pendekatan bilateral ini, Indonesia berhasil mendapatkan vaksin Sinovac dari Cina, Pfizer dari Amerika Serikat, dan AstraZeneca dari Inggris. Diplomasi vaksin Indonesia secara bilateral yang utama adalah memastikan ketersediaan jatah 20% dari populasi yang disediakan oleh WHO. Nah, selanjutnya jika dikaji dari pendekatan multilateral, Indonesia sendiri sebelum terjadinya pandemi COVID sudah bekerja sama dalam beberapa negara di layar untuk membentuk Global Health and Foreign Policy Initiative pada bulan September 2006 di New York. Dan kemudian organisasi inilah yang mensponsori keluarnya berbagai resolusi PBB yang berkaitan dengan penyakit menular. Resolusi itu tersendiri dapat dilihat di layar. Selanjutnya, Indonesia juga aktif dalam sidang umum PBB, dapat dilihat di
sidang umum ke-75 yang dihadiri Presiden Jokowi dan mengusulkan pentingnya kolaborasi dan kolektif global leadership dalam menangani pandemi ini. Selanjutnya, Indonesia juga menginisiasi lahirnya sebuah resolusi yaitu Global Health and Foreign Policy, dan Indonesia menyampaikan bahwa resolusi ini meminta semua negara PBB untuk memperkuat sistem layanan kesehatan nasional yang terjangkau, membuat kebijakan yang inovatif dalam mengatasi pandemi ini, dan Indonesia juga aktif mengutamakan ketersediaan vaksin COVID bagi semua negara dan tidak hanya dikuasai oleh negara maju saja. Oleh karena itu, dalam pendekatan multilateral ini, Indonesia sangat aktif sebagai ketua GHPI yang aktif mendukung upaya global dalam menangani dampak pandemi COVID dan usulan Presiden serta Menlu Indonesia di sidang PBB dan berbagai bentuk kepedulian Indonesia menjadi bukti nyata kiprah Indonesia dalam memperjuangkan solidaritas internasional terkait kesehatan global, khususnya pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan vaksin yang ada di Indonesia. Terhitung pada tanggal 3 April 2021, Indonesia baru menyelesaikan vaksinasi sebesar 4,5% dari total penduduk Indonesia. Nah, angka ini masih terlampau jauh dari target Bapak Joko Widodo sebesar 181,5 juta warga Indonesia untuk disiap divaksin. Nah, pada saat itu Pak Presiden Jokowi itu menargetkan untuk penyelesaian vaksin itu di akhir tahun 2021 ini. Seperti yang teman-teman saya jelaskan sebelumnya, bahwa kerjasama vaksin ini menghasilkan beberapa vaksin yang siap digunakan untuk vaksinasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada vaksin Sinovac yang merupakan hasil kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Nah, selanjutnya itu ada vaksin Pfizer dan juga Novavax yang merupakan hasil dari diplomasi Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Namun, kedua vaksin ini masih belum didistribusikan ke Indonesia dan diperkirakan akan dipakai dan siap untuk didistribusikan dari Amerika Serikat pada bulan Mei mendatang. Nah, selanjutnya itu ada vaksin AstraZeneca yang merupakan hasil dari diplomasi multilateral Indonesia bersama IMC yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir merupakan vaksin buatan Indonesia, yaitu adalah vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih ini digagas, dirancang oleh Badan Penelitian Eijkman beserta PT Bio Farma Indonesia dan didukung oleh beberapa pihak universitas di Indonesia seperti UI, Universitas Airlangga, dan juga UGM. Nah, vaksinasi merah putih ini bisa jadi bahan diplomasi Indonesia seperti yang telah terjadi pada diplomasi vaksin polio pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, next. Oke, baik. Lalu apa sih dampak dari diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Indonesia? Diplomasi vaksin ini berdampak kepada kuota yang dimiliki oleh Indonesia. Sejauh ini, per 29 Maret, Indonesia telah mengamankan dosis vaksin sebanyak 329 juta dari kebutuhan herd immunity sebesar 426 juta. Dari 329 juta ini, kita telah menyuntikkan vaksin sebanyak 11,2 juta dosis dengan targetan seperti yang telah dibilang oleh Hana sebesar 181 juta. Secara tidak langsung juga diplomasi vaksin ini membuat fasilitas-fasilitas kesehatan semakin membaik. Hal ini dikarenakan setiap puskesmas memerlukan fasilitas logistik untuk menyimpan dosis vaksin COVID-19. Selain itu, diplomasi vaksin juga memiliki potensi bagi Indonesia untuk membuat vaksin mandiri yang dipercaya mampu mempercepat proses herd immunity di Indonesia. Karena dari diplomasi vaksin ini kita telah mengambil 4 vaksin dari luar negeri, dari kerjasama bilateral maupun multilateral. Artinya Indonesia memiliki banyak sekali progres vaksin yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Dalam jangka panjang, herd immunity ini akan memulihkan perekonomian Indonesia yang telah memasuki jurang resesi hingga saat ini. Sekian dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.